Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Predator Baca, cepat dan mudah belajar matematika. Kali ini Predator Baca masih membahas soal TIU CPNS 2023. Materi yang kita bahas adalah materi jarak, kecepatan, dan waktu. Di video ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh dan latihan soal sehingga dapat menguji pemahaman kita. Kita masuk ke soal pertama. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jarak yang akan ditempuh mobil tersebut sejauh 360 km dan pengemudi mobil beristirahat selama 45 menit di tengah perjalanan. Jika mobil berangkat pada pukul 7.20, maka mobil tersebut akan tiba di tempat tujuan pada pukul berapa, teman-teman? Kata kuncinya di sini adalah dia mencari waktu. Nih ya. Waktu tiba. Jadi waktu tiba. Ingat rumus dari jarak kecepatan waktu ya. Rumus dari jarak kecepatan waktu. Maka dicari adalah waktu. Maka rumus waktu itu adalah waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan ya. Nah, sekarang diketahui berapa jaraknya. Jaraknya berapa? Jaraknya ini ya jaraknya. Jaraknya ini adalah 360. Ya, 360 km per jam. Sedangkan kecepatannya adalah kecepatannya berapa, teman-teman? Kecepatannya nih. Kecepatan itu adalah 80 km per jam. Nah, berarti kita sudah tahu nih jarak dan kecepatannya. Maka kita masukkan tadi rumusnya. Itu rumusnya tadi adalah waktu sama dengan jaraknya berapa? Jaraknya adalah 360 dibagi dengan 80. Berapa, teman-teman? Ini 360, ini 0 dicoret. Jadi tinggal 36 dibagi dengan 8. Berapa? Dapatlah 3 bagi 8 itu 8 kali 4 kali 2 ya. Berarti 4 sini. 4,5 di sini. Berarti sini ada 4,5 jam. Atau kalau dikonversikan berapa? 30 menit. Jadi kita konversikan ke menit. 5 dikalikan 60 menit. Maaf ya, 5 dikali 6 ya. Jadi 30. Jadi 4:30 menit. 4 jam 30 menit. Nah, kemudian ini sudah dapat nih waktunya. Waktu sudah dapat, maka langkah selanjutnya adalah dia kemudian beristirahat selama 45 menit. Berarti di sini adalah 4 jam. Ya, juga 4 jam ya waktunya. 30 menit ditambah dengan, karena dia beristirahat selama 45 menit. Berapa, teman-teman? Berapa ini? 4 jam 30 tambah 45 menit. Berarti ini 4 jam ya. Kalau ini tambah 30 ya, berarti sisa 15 kan. Berarti ini 5 jam. Berarti ini adalah 5 jam 15 menit. Nah, ini sudah dapat ya.
Nah, sekarang kita lihat. Jika mobil berangkat pada pukul 7.20, maka mobil tersebut akan tiba di tempat tujuan. Jadi kita tambahkan lagi. Ya, waktunya adalah 7.20. Ya, 7.20 ditambah berapa nih? Tambah dengan 5 jam 15 menit. Berapa teman-teman? 7 tambah 5 jam berarti 12, jam 12. 20 menit tambah 15 ya. Berarti ini 12. 20 tambah 15 berapa? 20 menit tambah 15 menit adalah 35. Berarti mobil tersebut akan tiba ketika dia berangkat pada 7.20, maka akan tiba jam 12.35 dengan waktu perjalanan 5 jam 15 menit. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap pagi, Nabila berjalan dari arah selatan menuju sekolah dengan kecepatan 60 meter per menit. Sedangkan Ella berjalan dari arah utara menuju sekolah yang sama dengan kecepatan 90 meter per menit. Diketahui jarak sekolah ke rumah mereka masing-masing adalah 720 meter. Jika Nabila berangkat dari rumah pukul 6.09, sedangkan Ella pukul 5.59, maka berapa menit selisih waktu mereka saat tiba di sekolah? Nah, kata kuncinya apa teman-teman? Kata kunci ini. Kata kuncinya adalah berapa menit ya? Selisih waktu. Berarti rumusnya adalah waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah, karena di sini kita harus mengetahui dulu berapa lama waktu yang dibutuhkan masing-masing untuk tiba di sekolah. Jadi kita cari dulu ya. Nabila itu dia berjalan berlawan arah ya dengan Ella. Nabila berjalan dari arah selatan, sedangkan Ella itu berjalan dari arah utara. Maka yang harus kita lakukan adalah mencari waktu Nabila terlebih dahulu. Berapa teman-teman? Kita mencari waktu Nabila. Waktu Nabila sebenarnya jaraknya berapa? Jaraknya dari sekolah ke rumah mereka itu adalah 720 meter dibagi dengan kecepatannya. Berapa kecepatannya? Kecepatan Nabila adalah 60 meter per menit. Nah, akan dicoret. Berapa teman-teman? 72 dibagi dengan 6. Dapatlah 12. 12 apa? 12 menit ya. Karena di sini dia memakai menit. Paham ya? Nah, kemudian setelah dapat, maka kita mencari waktu tempuh Ella lagi. Maka waktu tempuh Ella ya sama dengan berapa waktu tempuhnya? Jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya berapa? Sama ya, 720 meter dibagi dengan kecepatan Ella itu adalah 90. Nah, 90 nih. Ini 0 kita coret. Berarti 72 dibagi 9. Dapatlah 8 menit. Nah, ini dapat nih. Baru kita buat selisih. Ya kan? Selisih. Berapa selisihnya nih? Selisih ini kan sama dengan
waktu Nabila dikurangi waktu Ella. Waktu Nabila itu adalah 12, sedangkan waktu Ella itu adalah 8. Maka 12 kurang 8 itu adalah 44. Jadi 4 menit ya, dapat 4 menit. Maka selisihnya adalah 4 menit. Maka jawabannya adalah yang A. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Seseorang melakukan perjalanan dari Kalimantan Barat menuju Papua selama 7,5 jam. Perjalanan dari rumah menuju bandara memakan waktu 1,5 jam. Karena delay, ia harus menunggu selama 30 menit. Jika ia berangkat dari rumah pada pukul 8, maka ia akan tiba di Papua pada pukul. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita perlu menghitung waktu tempuh total dan menambahkannya pada waktu keberangkatan Heru. Kita lihat di sini. Dia berangkat dari pukul 8 ya. Dia berangkat pukul 8. Ya, pukul 8 ya berangkat. Dari Kalimantan menuju ke Papua. Ini Kalimantan. Ini Papua. Dia berangkat dari jam 8. Kemudian dia melakukan perjalanan dari Kalimantan Barat menuju Papua itu selama 7,5 jam. Berapa 7,5 jam itu? Kita harus konversikan ke mana? Ke menit ya. Maka 7,5 jam itu sama dengan 7 jam ya. 7 jam 30 menit. Ya, 7 jam 30 menit. Berarti ini sudah. Perjalanan dari rumah menuju bandara memakan waktu 1,5 jam. Kita konversikan lagi, 1,5 jam itu berapa? 1 jam 30 menit ya. 1 jam 30 menit. Karena delay, ia harus menunggu selama 30 menit. Nah, kemudian dia menunggu lagi selama 30 menit. Jika ia berangkat dari rumah pukul 8, maka ia akan tiba di Papua pukul. Nah, sekarang kita jumlahkan. Dia berangkat dari jam 8. Sedangkan dia perjalanan itu 7 jam 30 menit. Maka jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ini jam 15. 15 berapa? 15.30 menit. Berarti di sini dia nyampe di Papua itu perjalanannya dulu ya 15.30 menit. Nah, ini sudah dapat ya. Yang ini. Oke, ini udah clear. Kemudian ditambah lagi 1 jam 30 menit. Berapa nih kalau ditambahkan? Maka dapatnya adalah 15.30 ditambah 1 jam 30 menit. Dapat jam 17. Ya kan? Jam 17. Mana nih? 17 ya. 13 ini kan udah 1 jam ini. 30 1 jam. Ini pasti jam 2, yaitu jam 17 ya. Jam 17. Itu clear. Kemudian dia beristirahat lagi 30 menit. Berapa? Tambahkan. Berarti 17 30
Jadi dia akan tiba di Papua itu 17.30. Karena di sini dia masih memakai WIB, maka di sini adalah 17.30 WIB. Ya, karena dia masih memakai waktu Indonesia Barat. Sementara ke Papua, waktu Indonesia Barat ke waktu Indonesia Timur itu selisihnya berapa? Selisihnya adalah 2 jam. Nah, berarti selisihnya 2 jam kan? Misalkan jika kita di sini jam 6, berarti di sana itu jam 8. Nah, maka ditambahkan berapa? 17.30 WIB ditambah 2 jam waktu WIT ya. Ini waktu WIT. Karena selisihnya tadi berapa? 19.30 WIT. Nah, ini ya, paham ya teman-teman? Karena selisih waktu, maka dapatnya adalah 19.30 WIT. Maka jawabannya adalah yang C. Begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya. Heru akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Makassar, Sulawesi Tengah. Perjalanan dari rumah ke Bandara Soekarno-Hatta memakan waktu 2,5 jam. Karena ada sedikit gangguan teknis di bandara, ia harus menunggu selama 1,25 jam. Perjalanan dari Jakarta ke Makassar memerlukan waktu 3 jam menggunakan pesawat. Jika Heru berangkat dari rumah pada pukul 9 WIB, maka ia akan tiba di Makassar pada pukul. Nah, ini berapa teman-teman? Ini soalnya sama soalnya tadi ya. Kita karena di sini kan tidak ada jarak dan kecepatan, maka kata kuncinya kita menjumlahkan waktu tempuhnya perjalanan dari Jakarta ke Makassar. Pertama-tama dari dia berangkat ya dari rumah itu pada pukul 9. Berarti dia dari rumah menuju ke Makassar. Jadi di sini dari Jakarta ya menuju ke Makassar. Dia berangkat pada pukul 9. Dia berangkat pada pukul 9. Ya, 9.00. Nah, perjalanan dari rumah ke Bandara Soekarno-Hatta itu maka waktu 2,5 jam. 2,5 jam itu kalau kita konversikan itu 2 jam 30 menit. Paham ya? Kita konversikan ke menit. Kemudian karena ada sedikit gangguan teknis di bandara, ia harus menunggu selama 1,25 jam. Berapa 1,25 jam itu? Supaya memudahkan, maka kita harus konversikan lagi ke menit. Maka 125 kita konversikan ke menit, berarti dikalikan 60. Nah, kalau dikali 60, 0, berarti 0 di sini ya. Maka 0-nya pasti akan pindah ke sini. Ya, berarti 12,5 dikalikan 6. 6 itu dapatnya 60 menit. Karena ini 0, berarti 0-nya pindah ke kanan ya. Berarti sudah habis ini 0-nya. Berarti tinggal kita kalikan saja. 6 kali 5 itu 30. 6 kali 2 12. Ini 15. Ini 6, 7. Ini habis. Berarti 75 menit. Nah, kalau 70 menit itu berapa? 1 jam itu kan 60 menit. Berarti 1 jam 15 menit. Ya kan? 1 jam 15 menit. Nah, kemudian perjalanan dari Jakarta ke Makassar maka waktu 3 jam. Ditambah lagi dengan
3 jam. Berapa teman-teman? Jam 9 nih. Berarti jam 9, jam 10, jam 11. Berarti ini dapatlah jam 11.30. Ya, ini ya. Sampai sini ya. Tandain ya. Jam 11.30. Kemudian jam 11.30 ditambah lagi 1 jam 15 menit. Berarti di sini adalah 11 jam 11 jam 12 30 tambah 15 berarti 45. Kemudian ditambah lagi dengan 3 jam. Berapa ditambah 3 jam? 12 tambah 3 berarti 15 45. Nah, karena dia berangkat itu dari ini ya, dari Jakarta, yang Jakarta itu menggunakan waktu Indonesia Barat, maka di sini waktu Indonesia Barat. Nah, sementara dia perginya ke Makassar. Jarak maupun jarak ya, selisih waktu ya antara waktu Indonesia Barat menuju ke waktu Indonesia Timur itu selisihnya adalah 1 jam. 1 jam ya. Bisa kita di sini jam 4, di sana itu jam 5. Berarti kita tambahkan lagi ini 1 jam. 5/5 ditambah 1 jam. Waktu wait. 1 jam ya waktu wait. Indonesia Tengah. Berapa teman-teman? Maka dapatlah ini 15/5 ditambah 1 jam 16:45 waktu wait. Dia nyampe di Makassar. Paham ya teman-teman? Maka jawaban yang benar adalah yang C. Mudah ya? Semoga bisa dipahami. Demikianlah video terkait materi tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Semoga setelah menonton video ini kita dapat memahami ilmu matematika. Jangan lupa untuk terus belajar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.